warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita akan menjelaskan tentang beberapa kesalahan fatal orang melakukan sholat sehingga sebagiannya bisa membatalkan dan sebagiannya bisa mengurangi pahala, bahkan tertolak sama sekali sehingga sholatnya tidak sampai diangkat ke langit. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ma'ruf sering antum dengar bahwa awal yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah salatnya. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dari Abdullah ibn Qarat radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salat. Amalan hamba yang pertama kali dihisab di sisi Allah adalah salatnya. Fa in saluhat salatuhu saluha sairu amali. Kalau salatnya bagus sempurna, maka amalan-amalan yang lainnya dianggap baik. Tetapi wa in fasadat fasada sairu amali. Tapi kalau salatnya rusak, tidak memperhatikan, bahkan sampai membatalkan, maka amalan-amalan yang lainnya tidak dianggap. Dan yang lebih hebat lagi kalau kita bicara tentang keutamaan salat, ikhwan, salat itu justru amalan pertama yang akan masuk ke dalam kubur dan akan membela orang yang ada di kubur. Dalam hadis yang dihasankan para ulama dan juga dicantumkan oleh Syekh Albani dalam kitabnya Sahih Targhib dan Tarhib, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau mayat itu dimasukkan ke dalam kuburan, maka dia sempat mendengar suara terompah sandal-sandal orang yang mengantarkan sampai pulang. Ketika dia sudah tidak mendengar sandal lagi, maka disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanatis salatu inda ra'si. Maka salat akan berjaga-jaga dari arah kepalanya. Jadi kalau ada malaikat mendatangi dia, maka salat langsung menghalaunya, dan salat akan mengatakan kepada malaikat ini, ma qibali madkhal, tidak ada jalan kemari untukmu, katanya. Lihat bagaimana salat menyelamatkan orang dalam kuburan. Makanya jangan dianggap remeh salat itu, karena itu amalan pertama justru yang akan membela kita dalam kuburan. Dan salat akan mengatakan kepada malaikat yang hendak menyakiti dia, ma qibali madkhal, tidak ada jalan untung, pergi kamu, katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dari wudu dulu, ya, karena salat itu tidak sah kecuali dengan wudu. Pertama, terkadang orang ketika wudu lupa membaca basmalah. Ya, memang pendapat yang sahih, orang yang lupa membaca basmalah itu sah wudunya. Tapi ada juga yang mengatakan harus diulang, diulang wudunya kalau dia lupa baca basmalah. Ini terjadi khilaf ulama, walaupun yang rajih sah wudunya, ya. Tetapi kan kalau sudah ada khilaf ulama seperti ini, kan kita tidak tahu mana dikhawatirkan yang kuat yang batal, yang ataupun mungkin yang kuat yang tidak batal. Kita tidak tahu. Kalau sudah khilaf ini, masalahnya repot. Makanya biar keluar dari khilaf ulama, baca saja, ya, baca saja. Dan kalau ingat, tidak ingat di awal, baru ingat kemudian di pertengahan, ya nggak apa-apa, kata ulama. Kita baca basmalah di pertengahan wudu. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam gerakan, ada gerakan-gerakan itu yang dalam sifat salat wudu Nabi tidak disyariatkan diulang. Seperti umpamanya mengusap kepala, itu kan tidak disyariatkan diulang, cuma satu kali saja.
Ya. Artinya ketika tidak disyariatkan diulang dan Nabi SAW hanya mengusap satu kali, jangan kemudian kita membuat syariat yang tidak diajarkan Nabi. Kalau yang lain bolehlah sekali basuhan atau 2 kali basuhan atau 3 kali basuhan yang paling banyak. Tidak boleh lebih juga. Ya, karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis bahwa siapa yang menambah faman zada ala hadza au naqasa faqad asaa wa zalama. Siapa yang mengurang-urang atau menambah dari bilangan yang sudah ditentukan Nabi, maka dia telah salah wudunya dan telah melakukan kezaliman. Yang wajib itu 1 kali basuhan, yang 2 dan 3 itu sunnah hukumnya. Tetapi kalau memang Nabi SAW tidak mengajarkan kecuali 1 basuhan saja di kepala, ya sudah itu sajalah. Ngapain pula kemudian kita tambah? Ini kesalahan berwudu juga. Karena itu bisa menyelisih sunnah. Kalau sudah menyelisih sunnah kan mengurangi pahala jadi. Ya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang al-ghaflatu an ghaslil aqab. Kadang-kadang kita tidak memperhatikan ketika mencuci kaki. Yang lain bagus, berkumur-kumur, basuh muka, basuh tangan, kepala. Masalah ketika kaki asal-asalan main guyur saja. Ya kan? Padahal tidak cukup dengan mengusap. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum." Pakai fathah, bukan pakai kasrah. Karena kaki tidak diikutkan dengan kepala, tapi kaki itu diikutkan dengan tangan. Kalau kaki diikutkan dengan kepala berarti kan diusap. Tapi kaki ketika diikutkan dengan tangan artinya dicuci. Cuci itu bukan hanya sekedar mengusap, tetapi ada adalku, gosokan bahasa kitanya. Bukan hanya mengguyur air, mengusap, tapi ada gosokan, digosok-gosok kakinya, itu maksudnya dengan air. Ya, karena dikhawatirkan kalau seandainya hanya main banjur saja, ambil air main guyar-guyur, itu dikhawatirkan tidak menyentuh atau mungkin ada 1 titik 2 titik anggota wudu yang tidak terbasuh, dan itu bahaya. Kata Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar, neraka wel bagi tumit-tumit yang tidak disentuh air wudu. Ya, jadi harus diperhatikan cuci kaki itu. Sebagaimana kita memperhatikan kumur-kumur, gerakan wudu, maka kaki itu juga yang kadang-kadang diremehkan. Diusap saja, kata para ulama, bermasalah, kecuali digosokkan. Ini tidak diusap, main banjur saja. Kan itu ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan ya. Karena bagaimanapun wudu ini yang menjadikan sholat itu baik gitu. Nah, kemudian juga yang keempat, ada mutakhlilil asabi. Bukan hanya menggosok-gosok ketika mencuci tangan ataupun kaki, tetapi juga harus menyela-nyela. Kan dalam tangan itu kan ada ini daerah-daerah yang harus dijangkau dengan selaan gini kan. Nah, seperti begitu juga kaki itu. Kalau tangan mungkin masih lah gini-gini, kadang-kadang kaki tidak. Nah, itu loh, menyela-nyela juga bagian daripada sunnah. Karena Rasul mengatakan, isbaghil wudu wa khallil bainal asabi. Sempurnakan wudumu dan jangan lupa menyela-nyela bagian yang harus disela, terutama di tengah-tengah jari. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, banyak lagi. Taib, kita masuk kesalahan sebelum sholat. Tashbikul asabi. Ada orang yang ketika menunggu sholat itu tashbik. Tashbik itu begini ya, begini. Ini tidak boleh. Saya lihat kan, kadang-kadang saya lihat orang yang ketika nunggu sholat tangannya begini. Nah, kalau gini nggak masalah, atau gini kedinginan gitu kan. Kalau gini ya, ini yang nggak boleh. Tashbik itu memasukkan jari kanan kiri seperti ini, kemudian gini, gini ya. Nggak boleh. Karena ada hadis Nabi SAW, idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjid. Apabila salah seorang dari antara kalian berwudu kemudian mendatangi masjid, kana fi salatin hatta yarji, maka dia dianggap di dalam salat sampai dia kembali.
Kemudian kata Rasul, fala yakul hakadha wa sabbaka baina asabi. Kata Rasulullah, jangan kalian lakukan seperti ini. Kemudian beliau sabbak, ya, menyatukan jari kiri kanan dan memasukkannya. Jangan seperti ini, tak boleh seperti ini. Maksudnya dalam posisi menunggu sholat, ya, dalam posisi menunggu sholat saja. Antum masuk ke masjid, ini belum qomat, nah itu yang dilarang. Tapi kalau sudah sholat di masjid, antum mau duduk begini ya nggak ada masalah, karena di sini larangannya adalah menunggu sholat, karena dianggap main-main. Ya, ini kesalahan juga sebelum sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, al-israfil khuta ilal masjid, buru-buru, ya, kayak mau dikejar-kejar apa gitu kan. Apalagi kalau sudah imam Allahu Akbar ruku, wah itu langsung takut gak dapat ruku, karena dapat ruku dapat 1 rakaat masalahnya kan. Ya, kadang-kadang wudunya asal-asalan kan, karena buru-buru wudunya tuh, karena ingin mengejar ruku. Nggak perlu, ngapain pula. Kata Nabi SAW, fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Kalau kalian mendapatkan sempurna, alhamdulillah. Kalau kurang ya tinggal ditambah saja kok. Kenapa kemudian sibuk ngejar-ngejar? Yang lebih parah lagi dari rumah gitu ya, ngejar-ngejar motor di kebut-kebut, nabrak nanti. Ataupun lari-lari ngos-ngosan, nggak khusyuk nanti bacaannya itu, karena dia harus ngatur nafas masalahnya. Jadi nggak perlu, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, idza thuwiba lis-salati, apabila dikomatkan untuk salat, fala ta'tuha wa antum tas'auna wa tuha wa alaikum as-sakinata wal waqar, kata Rasul. Maka jangan mendatangi dan kalian tergesa-gesa, tenang saja, santai saja. Ya, masuk ke masjid, tidak apa-apa. Apa yang didapati, alhamdulillah. Apa yang kurang, tambah, selesai. Apa masalahnya? Karena setiap gerakan sholat itu dan bacaan itu berpahala, ya kawan. Kita tujuan sholat itu apa sih? Nyari pahala, bukan ngejar gerakan. Buat apa ngejar gerakan? Kalau seandainya antum ini umpamanya masbuk, ya, kemudian ikut imam, setiap gerakan dan bacaan itu berpahala, karena ada orang yang nganggap rugi. Contoh nih, nganggap rugi itu, imam nih lagi tasyahud, kita baru datang, malas kita tasyahud karena dianggap nggak dapat 1 rakaat kan. Ditunggunya dia berdiri, nah, baru takbir Allahu Akbar. Anda ini cari gerakan, cari pahala, langsung Allahu Akbar takbiratul ihram, ikut tasyahud, itu sudah dapat pahala walaupun tidak dapat rakaat, tapi kan kita dapat pahala di situ. Karena setiap gerakan dan bacaan dalam sholat itu ada pahalanya sendiri tuh. Sayanglah kalau seandainya kita luput dari pahala tuh. Karena kita diperintahkan untuk mubadarah, bersegera mengikuti imam. Nah, ini juga kesalahan adalah ketika israfil khuta, bersegera melangkah ke masjid. Ya. Tetapi juga jangan kemudian kita berleha-leha. Jangan berleha-leha itu maksudnya meremehkan gitu ya. Setiap hari lah antum masbuk gitu. Udah masbuk ditelat-telatin lagi. Baik, kemudian juga yang ketiga adalah at-tanafful inda iqamatis shalah. Ketika qomat salat sunnah pula antum. Ya, dekat-dekat qomat ini nekat salat sunnah. Tahu dia nggak akan keburu sholat sunnah kan. Kalau sudah tahu jarak ke qomat itu sedikit, jangan sholat sunnah. Kecuali kalau masih lama, baru adzan kan masih lama. Ya, tapi kalau sudah nampak, apalagi kan sekarang di masjid-masjid itu kan ada itunya ya, kayak layarnya kan. Jam sekian masuk, nanti bunyi itu tut gitu kan. Nah, udah nampak nih. Nah, ini tinggal 2 detik, mana bisa saya. Karena yang sudah sholat sunnah saja kalau didengarkan qomat batal kan gitu, dibatalkan, bukan batal sholatnya, dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena dia rugi, kemudian dia memperjuangkan yang sunnah, kemudian luput yang wajib. Kecuali posisi dia itu lagi tasyahud akhir, ya tidak masalah lah kan, tinggal tasyahud akhir saja. Dan ini baru qomat, ya, berarti kalaupun lewat sedikit sekali, ya. Tapi kalau masih 1 rakaat lagi, kemudian dia qomat, ya rugilah.
dan pasti dia pun tidak akan khusyuk. Ya, nggak akan khusyuk dia karena takut dia ketinggalan salat wajib juga. Makanya kata Nabi SAW, idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Apabila qomat dikumandangkan, tidak ada salat kecuali yang wajib. Hadis dikeluarkan Bukhari Muslim. Kemudian ketika masuk ke dalam masjid, ini juga kesalahan, adamu taswiyatis shaf wa tarkus saddil faraj. Tidak langsung merapatkan saf dan meluruskannya. Pokoknya main masuk takbir, nggak begitu. Kita masuk saf, perhatikan dulu kelurusannya dan kerapatannya. Baru setelah antum yakin antum sudah lurus, sudah rapat, baru takbir di situ. Dan kalau memang kawan sebelah itu memang sudah terbiasa merapatkan kaki tumit ketemu tumit, alhamdulillah. Ya, dia berasa kita pun nyaman dengan dia. Tapi ada orang-orang itu kalau dirapatkan tak nyaman dia, gatel katanya, kan gitu, gatel gitu ya, udah gitu dan rapat gitu, menjauh dia. Ya sudah, ya kalau antum sudah berusaha mendekat dia menjauh, aku mendekat kau menjauh, ya sudah. Ya, karena masalahnya ada dua kemadharatan. Satu madharat kepada yang menjauh, kakinya semakin rapat, kita pula semakin ngangkang. Kan gitu kan masalah kan. Bahkan ada kasus itu di Gresik dulu, saya masih mondok tuh di masjid rumah sakit. Jadi ada ikhwan itu sakit, nah kita solidaritas anak pesantren ya ikut nunggu lah kan. Sebagian ikhwan ini semangatnya gitu, ingin merapatkan saf tuh. Jadi orang yang dirapatkan saf ini orang awam, mungkin masih tanya-tanya ini syariat apa kayak gini kan, begini. Jadi dia makin ngangkang tuh ikhwan ini. Marahlah orang sebelah, akhirnya sepak kakinya jatuh lah. Karena kan kekuatannya kan nggak bisa, kalau ngangkang gini kan kekuatan berdirinya kan kurang kan itu. Jadi sepak jatuh lah kan itu. Sempat ribut tapi sholat tuh. Nah kan jadi akhirnya kan nggak bagus. Niatnya baik untuk merapatkan saf, tapi berujung dengan penyepakan. Kan gitu kan. Jadi belum tentu niat baik itu jadi baik kan itu ya. Kalau memang orang sebelahnya nggak dirapatkan ya udah. Ya jangan dikejar-kejar kaki orang. Taib, yang penting kita sendiri sudah ada niat ingin meluruskan dan merapatkan, intinya seperti itu. Karena Rasul mengatakan la tasawwunna sufufakum aw la yukhallifannallah baina qulubikum wa wujuhikum. Kata Rasul, rapatkan saf kalian atau Allah akan selisihi wajah dan hati kalian. Sebenarnya gampang saja kita ini melihat warga di sekitar sini nyatu hatinya atau tidak, itu lihat sholatnya. Kalau sholatnya centang perenang safnya ada, berarti banyak masalah di tempat ini. Hatinya nggak sama tuh. Ya tapi kalau rapat-rapat safnya itu berarti bersatu lah. Karena hadisnya seperti itu. Rapatkan saf kalian atau Allah buat hati kalian bermasalah satu dengan yang lainnya. Ini juga kesalahan sebelum sholat. Nah, kita masuk ketika masuk sholat. Kesalahan pertama adalah ada tuma'ninati fis sholat. Tidak tuma'nina. Tidak tuma'nina seperti tidak meluruskan sewaktu ruku dan tidak tuma'ninah meluruskan sewaktu sujud. Nabi SAW beliau bersabda kepada orang yang tidak tumanina ketika ruku dan sujudnya, kata Rasul, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, kau belum dianggap salat. Sampai 3 kali Rasul, ulangi salatmu, kau belum salat. Jadi sahabat ini mengatakan, ya Rasul, saya tidak bisa melakukan yang lebih baik daripada ini, katanya. Karena sudah 3 kali diulang. Maka Nabi memberitahu kesalahannya apa. Kata Nabi SAW, idza kumta ila salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Apabila engkau menuju salat, bertakbir, kemudian baca yang mudah untukmu, jangan yang sulit-sulit dibaca.
Makanya sebagian para ulama mengatakan makruh hukumnya sholat wajib melihat mushaf, karena di masjid itu taruh mushaf kan, ya itu tidak disyariatkan kalau sholat wajib. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa. Sholat malam antum ingin 30 juz baca Quran nggak masalah, ya. Tapi kalau sholat wajib jangan, karena di sini Rasul mengatakan apa? Summa qra' ma tayassara minal Quran, baca yang mudah. Kalau Al-Baqarah tidak hafal, Al-Fil, ya. Kalau surah sapi betina tak hafal, surah gajah aja lah. Kan Al-Baqarah panjang, Al-Fil kan cuma sejengkal aja, ya. Ya, karena kita disuruh yang mudah saja, jangan takalluf. Kita sedang sholat wajib masalahnya. Kalau sholat sunnah nggak apa-apa, pegang Quran duduk aja boleh kita sholat sunnah itu. Ya. Kalau sholat wajib kalau bisa jangan takalluf, jangan membebani diri. Summarka hatta tatma'inna rakian. Kemudian ruku sampai tumakninah rukunya. Summarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian beritidallah sampai betul-betul sempurna berdirinya. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud sampai tumakninah dalam sujudnya. Summarfa hatta tatma'inna jalisan. Kemudian duduklah di antara dua sujud sampai kau tumakninah. Summasjud, kemudian sujud kembali hatta tatma'inna sajidan. Summaf'al dzalika fi salatika kulliha. Kemudian sujud sampai tumakninah, lakukan seperti itu dalam semua salatmu. Artinya jangan meremehkan soal tumakninah dalam sholat, karena tadi sewaktu kita ruku disitulah letak kesalahan kita gugur, sewaktu kita sujud disitulah letak kesalahan kita gugur. Maka kalau bisa rukunya tumakninah agak panjang, jangan cepat-cepat kan itu. Kemudian sujudnya juga sama. Makanya saya nggak kebayang tuh orang yang taraweh 7 menit ya, 7 menit 23 rakaat kan. Cemana dia akan tumakninah? Nggak bisa. Oh, dolin katanya. Kok langsung dolinnya saja kan? Kapan mulainya itu? Alhamdulillahnya kok langsung dolin. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi nggak boleh dalam Islam itu terlalu cepat seperti itu. Karena dipastikan tidak tumakninah. Dipastikan tidak tumakninah. Karena saya lihat video itu orang nih rukunya belum betul-betul ruku tuh, karena terlalu cepat. Jadi modelnya gini, nggak lurus begini, baru begini, udah bangkit lagi. Ya, dari segi gerakan tumakninahnya saja bermasalah. Gimana dengan bacaannya coba? Ya, makanya yang seperti ini, kalau antum melihat imam seperti ini, mufaraqah saja, keluar, baguslah sendiri. Kalau membahayakan sholat kita. Ya. Ini juga yang pertama. Yang kedua, al-julus ma'al qudrati 'alal qiyam. Berdiri, duduk padahal dia sanggup berdiri. Kalau kita sanggup berdiri dalam sholat wajib, berdiri. Umpamanya antum habis kesandung, agak sakit lah kaki itu, tapi masih bisa berdiri. Ya, nggak ada alasan kalau masih bisa berdiri jangan duduk. Kecuali kalau dengan berdiri antum tidak tahan sakit gitu kan. Ya orang punya asam urat itu kalau berdiri memang sakit tuh, ya kan? Kayaknya dicucuk-cucuk gitu ya. Nah itu nggak masalah duduk kan, karena memang berdiri memadaratkan kan. Sebab kalau tetap berdiri dengan menahan sakit nggak akan khusyuk kan gitu dia bacaannya kan. Tapi kalau dia sanggup berdiri jangan duduk, karena berdiri dalam sholat wajib itu rukun. Kalau dia sanggup berdiri kemudian duduk, batal sholatnya, karena meninggalkan rukun masalahnya. Lain kalau sholat sunnah boleh. Nabi SAW ketika di masa tuanya beliau sholat sunnah duduk, tetapi Rasul memberikan arahan kepada kita ketika kita sholat sunnah, pemain sholat malam antum sambil duduk, pahala orang yang sholat sunnah sambil duduk padahal dia bisa berdiri dapat separuh daripada sholat yang berdiri. Jadi pahalanya separuh. Ya. Taib. Kemudian juga kesalahan yang lainnya, yang nomor 3, musabaqatul imam. Dia imam belum bergerak sudah gerak dia. Ya, jangan sampai kemudian mendahului imam. Jangan bicara mendahului, gerakan sama saja tidak boleh. Apalagi sampai mendahului. Yang imam itu antum atau imam jadinya kan? Kan imam dijadikan itu untuk diikuti. Biarkan imam ruku dulu baru kita ruku. Enggak, imam belum ruku dia ruku. Seolah-olah dia yang jadi imam ikut dia kan. Gimana ceritanya? Maka
Nabi SAW sangat melarang. Kata Nabi SAW, amma yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin aw yaj'alallahu suratahu surata himarin. Tidakkah takut salah seorang di antara kalian mengangkat kepala sebelum imam, Allah jadikan kepalanya seperti keledai atau bentuk kepalanya seperti bentuk keledai. Di zaman Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala ada cerita. Jadi ada yang mutakabbir, orang sombong. Dia enggak yakin dengan hadis ini. Masa sih kalau orang mendahului imam nanti kepalanya jadi keledai katanya. Jadi dia mau nyoba. Ya, betul-betul mau nyoba dia. Akhirnya dicoba sama dia sebelum imam mengangkat. Tiba-tiba kemudian dia mengangkat kepala sebelum imam. Subhanallah, Allah berikan keajaiban, langsung Allah adab seketika, kes kepalanya jadi keledai. Itu di zaman Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Hazm itu imam dari Cordova sana, Maroko, ya, Andalus zaman dulu. Kitabnya namanya Muhalla, yang kata Ibnu Taimiyah tidak lengkap kalau perpustakaan tidak ada kitabnya Imam Ibnu Hazm. Nah di zaman Ibnu Hazm itu peristiwanya nih. Dari sini berarti betullah apa yang disabdakan Nabi SAW bahwa di antara umat ini, maksudnya umat Islam di akhir zaman itu akan terjadi apa? Khasfun wa qadfun wa maskhun, kata Rasul. Akan terjadi kepada umat akhir zaman itu khasfun. Khasfun itu kalau dilihat ke langit gerhana, tapi kalau lihat ke bumi berarti gempa. Berarti akan banyak gempa, kata Rasul, dan banyak gerhana. Memang gerhana tiap tahun. Di zaman dulu gerhana jarang-jarang, tiap tahun ada gerhana. Gempa pun hampir ada di mana-mana. Barusan gempa di Maroko kan. Kemudian qadfun, hujan batu, ya. Kemudian mashun, dirobahnya manusia. Ada sebagian mengatakan maksudnya dirobah tabiatnya, dari tabiat manusia jadi tabiat binatang. Makanya banyak orang-orang itu kelakuannya kayak binatang tuh, bukan kayak manusia. Kadang-kadang binatangnya nggak melakukannya, dia pula melakukan. Seperti siapa? Orang LGBT itu, binatangnya nggak melakukan, dia aja melakukan. Kemudian ada juga yang mentafsirkan ala zahiriha, artinya dimaknai secara zahirnya. Maksudnya Allah merubah jasad manusia seperti jasad hewan, seperti kasusnya di zaman Imam Ibnu Hazm ini kan. Dia nyoba-nyoba, mana ada kalau saya mendahului imam kepala saya jadi keledai. Betul jadi keledai. Itulah makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala murka kepada orang yang menyelisih sunnah Nabi. Kemudian juga di antara kesalahan selanjutnya adalah adamul mubadarati ila dukhuli fi sholati hala sujudil imam. Enggak mau bersegera, imam lagi sujud, nunggu dulu dia. Imam lagi tasyahud, nunggu dulu. Pokoknya dia maunya ketika imam berdiri mau ikut dia. Kalau selain posisi berdiri atau rukuk enggak mau ikut dia. Ini juga kesalahan. Karena imam dijadikan untuk diikuti, sudah saya jelaskan tadi. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan idza ji'tum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wala ta'udduha syai'an. Apa kata Rasul? Kalau datang kalian dan kami sedang sujud, bersegera ikut gerakan, kata Rasul. Hadis dikeluarkan Nabi Daud. Kemudian juga kesalahan berikutnya tarku raf'il yadaini fi mawadi'ir raf'i. Tidak mengangkat tangan di waktu-waktu ketika mengangkat tangan. Kapan mengangkat tangan? 4 tempat. 1, taat takbiratul ihram. Allahu akbar. Ngangkat tangan itu bukan takbiratul ihram. Takbiratul itu ucapan Allahu akbar, itu takbiratul ihram. Ya, kalau ngangkat tangan ya ngangkat tangan. Ya, ini 1. Ya. Kemudian yang kedua, inda ruku, ketika hendak ruku, ngangkat lagi Allahu akbar ruku. Ya, ini kedua. Kemudian yang ketiga, inda raf'i minhu, ketika bangkit dari ruku, angkat tangan lagi Allahu akbar. Ya. Kemudian yang terakhir, wa inda raf'i minat tasyahhudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal Allahu akbar. Berarti ngangkat tangan 4 tempat nih. Ya, takbiratul ihram Allahu akbar, saat ruku Allahu akbar, bangkit dari ruku Allahu akbar, kemudian setelah tasyahud awal bangkit ke rakaat berikutnya, angkat tangan lagi. Ya, saya lihat ada orang yang
Setiap gerakan ngangkat tangan dia. Tapi ada juga yang setiap gerakan tidak ada ngangkat tangan juga, takbiratul ihram saja. Ada yang terlalu ekstrim, ngangkat tangan semua. Ada yang tak ngangkat tangan sama sekali kecuali takbiratul ihram. Nah, ini juga kan kesalahan gitu ya, karena menyelisih sunnah. Memang tidak membatalkan salat kecuali takbiratul ihram kan itu ya. Nah, tapi kan mengurangi pahala, karena bagaimanapun melaksanakan sunnah itu penting dalam salat kan. Kemudian juga kesalahan yang lain adalah adamus sujud alal a'dha'i sab'ah. Dia tidak sujud di atas 7 anggota sujud. 7 anggota sujud itu maksudnya 2 telapak tangan, 2 sudah dihitung 2, 1 2 kan itu. Kemudian 2 lutut berarti 4. Kemudian 2 ujung jari-jari kaki berarti 6 ya. Kemudian dahi dan hidung 7. Ini harus nempel di bumi ini. Saya lihat pernah ada orang sujud kakinya ngangkat ke atas. Pernah tuh lihat orang lihat sujud kakinya ngangkat tuh. Nah, kakinya nancep. Atau hanya dahinya, hidungnya nggak kena. Nah, makanya dahi dengan hidung itu satu paket itu. Kalau sampai ada di 7 anggota sujud tidak nempel di bumi, tidak sah sujudnya. Karena Nabi SAW yang mengatakan dalam sebuah hadis, ya, idza sajada amkana anfahu wa jabhatahu, apabila kalian sujud benamkan hidung dan dahimu, ya. Wa nahayadaihi an jambaihi, jauhkan lambung dari sikut. Jangan gini, enggak ada perbedaan sujud laki-laki dan perempuan itu. Karena ada yang bertanya, Ustaz, katanya kalau perempuan itu dirapatkan, kalau laki-laki direnggangkan. Enggak ada, sama semuanya. Bahkan kalau anak-anak kambing masuk dia. Ya, tapi kalau antum sholat jamaah rapat sapnya ya jangan dibentang-bentang gini. Ya kasihan dong sebelah kan itu. Kalau sholat sunnah, karena posisi kalau lagi rapat gitu kan agak sulit. Ya gimana lagi kan gitu ya. Tapi kalau sedang sholat sunnah sendirian kan bisa untuk melakukan ini. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wa wada'a kaffaihi hadwal mankibaihi, kemudian meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan bahu saat sujud. Wa kana yumakkinu rukbataihi, dan menancapkan kedua lututnya, wa atraf qadamaihi, dan ujung-ujung telapak kakinya. Berarti 2 ujung telapak kaki, 2 lutut, 2 telapak tangan, dahi dan hidung, itu disebut dengan arkan sujud. Ya, rukun-rukun sujud di situ. Nah, taib. Kemudian kesalahan berikutnya adalah ketika sholat dia mengangkat suara saat berzikir. Ya sebelahnya keganggu. Karena ada orang yang dia saking khusyuknya dia nggak sadar waswes-waswesnya itu sampai mempengaruhi sebelah kanan sebelah kiri itu. Tidak boleh ganggu orang sebelah kanan kiri. Kenapa? Karena Rasul yang mengatakan ayyuhan nas inni imamukum, wahai ala inna kullukum, hadis ini dikeluarkan Imam Abu Dawud, ala wa inna kullukum munaji rabbahu, ingatlah kalian itu sedang bermunajat kepada Allah. Fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha, jangan menyakiti sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya. Wala yarfa ba'dukum ala ba'din fil qira'ah, jangan kencang-kencang kalian ketika membaca bacaan dalam salat. Nanti keganggu orang sebelahnya enggak khusyuk. Lebih parah lagi loh, was-was enggak sikat gigi lagi kan. Keluar semua baunya kan. Lebih parah lagi itu. Ya, jangan ganggu ya. Ingat, makanya ketika Rasul mengatakan, ditanya sahabat Rasul, apakah Tuhan kami ini jauh sehingga kita harus manggil-manggil, ataukah Tuhan kita ini dekat sehingga harus berbisik-bisik? Ya. Maka turunlah ayat wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bila alam biarsyud. Apabila mereka bertanya soal keberadaanku, kata Allah, katakan ya aku dekat. Berarti tidak perlu teriak-teriak doa itu. Ya, karena Allah itu dekat. Ya, cukup dengan suara lirih saja Allah tahu. Kemudian juga kesalahan yang lain, qiyamul masbuk qabla taslimil imam at-taslimat tsaniyah. Ada orang masbuk ini kadang-kadang imam baru salam ke kanan, Allahu Akbar, udah berdiri dia. Ya, tunggulah imam ini selesaikan salamnya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Baru berdiri. Ya. Ini enggak. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Wa man sabaqahul imamu bi syai'in minas salati lam yakum liqada'i ma alaihi illa ba'da faraghil imami minat taslimataini," kata Imam Syafi'i. Orang yang telat masbuk datang, ketika hendak menyempurnakan sholat rakaat berikutnya, jangan bergerak sampai sempurna 2 salam imam. Sempurnakan 2 assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru kita berdiri yang masbuk tuh. Ya. Mau kemana juga tuh buru-buru. Taib. Kemudian juga yang selanjutnya adalah at-tahawun fil qiyam bastu adh-dhira'aini fi sujud. Bastu adh-dhira'aini fi sujud. Dia tidak mengangkat sikut saat sujud, malah merebahkan tangan. Jadi harusnya kan sikutnya diangkat. Ini direbahkan begini. Kan ada orang yang begini kan, direbahkan. Harusnya kan diangkat begini, bukan direbahkan. Karena itu gaya anjing masalahnya. Itu anjing duduk, ya. Kata Nabi SAW, "Idza sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika." Kalau sujud, letakkan kedua telapak tanganmu, jauhkan kedua sikutmu. Karena Nabi mengatakan, "I'tadilu fis sujud wa la yabsutu ahadukum dira'aihi imbisatal kalbi." Di sini ada larangan. Tidak boleh salah seorang kalian ketika sujud itu seperti duduknya anjing. Berarti harus dijauhkan dari lambung. Ya. Kemudian yang berikutnya, kasratul iltifat wa ra'ful basari ila sama. Banyak tengok-tengok ataupun memandang ke langit, dan wa adamun nadhar ila maudhi'is sujud asna'is shalah, dan tidak memandang ke tempat sujud saat salat ketika berdiri. Memang ada khilaf ulama, apakah saat antum berdiri Allahu Akbar pandangan kita itu ke depan atau ke tempat sujud? Abu Hanifah berpendapat, kalau tidak salah Abu Hanifah, lupa saya, Imam Malik, pokoknya antara dua inilah, disunahkan ke depan pandangannya. Allahu Akbar berarti ke depan. Kenapa? Karena berdalil dengan ayat Al-Qur'an, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau memandang, disitulah wajah Allah. Jadi boleh memandang ke depan. Tapi sebenarnya Allah mengatakan tidak, ke tempat sujud. Jadi begini. Gitu maksudnya. Jadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengarah ke depan, ada yang mengarah ke tempat sujud. Ya, tapi yang rajih menghadap ke tempat sujud. Ya. Nah, tapi sebagian yang lain tidak. Dia tidak mengarah ke depan ke tempat sujud. Dia bela-belo aja tuh. Nggak tahu itu dia kenapa, melamun kali ya. Ya. Apalagi kalau umpamanya ada cicak jalan kan, perhatiin cicaknya kemana masuk. Lagi sholat kan, ini kan bahaya. Apalagi kalau sampai kawin, makin husul lagi. Nengoknya kan. Jadi jangan sampai gitu. Karena itu kenapa? Itu bagian daripada dia sedang kecurian setan itu. Bukan kecurian dompetnya, tidak, tapi husu dia dicuri setan. Ikhtilas syaitan. Wa huwa yakhtalisu min ikhtilasi syaitan, kata Rasul. Dia sedang dicuri itu sama setan husunya tuh. Taib. Kemudian yang selanjutnya adalah ad-duhulu ilal masjid bi rawaihil khabithah. Dia tidak menjaga keharuman badan. Ya, harusnya ya kalau sholat itu, kalau sholat sendiri nggak apa-apa, tapi kalau sholat jamaah ya kalau bisa agak harum lah pakaian itu. Ya, udah maaf ketiaknya bau gitu kan, udah nggak pakai parfum, yang sebelahnya itu udah menikmati betul. Karena masalah jadinya, kawan. Antum kalau nggak mandi minimal pakai parfum. Sudah tak mandi nggak pakai parfum, aduh lebih bangkai dari bangkai nanti. Gitu ya. Jadi ya Nabi itu suka berparfum. Kemana-mana kalau bisa bawa parfum. Nah, apalagi kalau sholat. Jadi kita khusyuk di sebelahnya pula khusyuk. Sebab kalau bau yang kita khusyuk sebelah tak khusyuk. Kan ya? Mungkin kalau lihat antum lagi, mungkin mikir-mikir kalau sebelah itu. Malas ada sebelah dia kan. Itu ya kan. Taib. Taib, dan banyak lagi. Tetapi yang ingin saya jelaskan yang lebih tajam lagi, hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Jelas ini batal sholat ini. Ya. Dan ini ada 10 perkara. Ya, jangan sampai antum melakukan ketika sholat, karena dipastikan batal sholatnya.
Dan membatalkan sholat itu karena dua perkara. Pertama, karena antum melakukan yang diharamkan, atau karena antum meninggalkan yang diwajibkan. Jadi batalnya sholat itu cuma dua perkara ini: melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang diwajibkan. Adapun melakukan yang diharamkan, satu, makan minum secara sengaja. Ya. Antum lagi makan roti, takbiratul ihram. Itu tidak boleh. Lepehkan dulu lah makanan itu. Ya. Ini jelas tak boleh. Ya, batal sholatnya. Kalau secara sengaja gitu. Pemain antum lupa sikat gigi, ada pula 3 beras masih nyangkut, lepas pula dari gigi itu. Akhirnya antum kunyah-kunyah. Kalau antum sengaja dikunyah-kunyah, kunyah telan, nah itu main-main antum tuh. Ya, sebaiknya antum lepehkan. Ya, lepehkan, jadi maksudnya dia ditampung lah, ambillah sama tangan, masukkan ini ya ke pesak, ya kan, nanti habis sholat jadi duit. Taib. Ini yang pertama. Yang kedua, al-kalamu amdan fi ghairi maslahatis shalah. Ngomong secara sengaja yang tidak ada kaitan dengan maslahat sholat. Ngomong sengaja, Allahu Akbar, handphone orang-orang afan lagi sholat. Gitu ya. Itu tidak boleh kalau ngomong di luar maslahat sholat itu. Karena di zaman Rasul itu ada seorang sahabat, saya lupa namanya, jadi samping dia itu bersin haji gitu. Mungkin karena dia terbiasa refleks mendoakan orang bersin, yarhamukallah gitu. Jadi orang mandang-mandang semua sama dia. Ya, ada apa orang di depan lagi sholat tuh, orang memandang dia. Sampai ketika kemudian selesai sholat, maka Nabi SAW memberikan wejangan. Nah, maksudnya jangan dijawab, karena sholat itu perlu kehusyuan. Ya. Baik, kemudian yang nomor 3 adalah al-amalul katsiru amdan, banyak bergerak. Nggak ada jalan, nggak ada hajatnya bergerak, banyak bergerak. Ya, jadi jangan banyak bergerak yang tidak ada hajatnya dan bukan jenis sholat. Bukan jenis sholat, tapi banyak bergerak. Walaupun para ulama itu membedakan, kalau sedikit ya dimaafkan. Seperti kalau mazhab Syafi'i itu kan 3 gerakan kan itu ya. Nah, tapi kalau banyak bermasalah, bisa batalkan sholat kalau terlalu banyak bergerak. Maksudnya bergerak yang bukan bagian daripada gerakan sholat. Tapi kalau bagian dari gerakan sholat, umpamanya nih, kan kita tidak boleh sholat kecuali menghadap sutra. Umpamanya di situ, antum jadikan orang yang duduk di situ, jadikan sutra. Kemudian pergi pula dia. Kalau hanya 2 langkah ke sini, nggak apa-apa, dekat. Tapi kalau antum jadikan sutra di situ, pergi dia, antum jalan sampai sini, jalan-jalan itu namanya. Nggak usah. Ya, kalau masih memungkinkan selangkah 2 langkah nggak apa-apa. Tapi kalau jauh kali, nanti orang nengok sholat gaya apa itu? Ini sholatnya Wahabi. Kalau salah kan itu. Ya. Baik. Kemudian yang nomor 4, adz-dzahiku fi sholati, tertawa dalam sholat. Tertawa, entah antum menghayalkan apa atau tertawa. Ya. Dan kadang-kadang itu, kadang ada juga orang cerita itu dia tertawa gara-gara lihat anekdot di kaos orang. Allahu Akbar. Tengok mungkin ada anekdot di situ, bahasa apa terbaca, ketawa dia, batal sholatnya. Makanya jangan ganggu orang sholat. Kalau tahu kaos-kaos itu jangan, ini mesti politik nih maksudnya. Kaos partai. Sampai ada cerita itu ketika dia tasyahud itu kan gini, sekali yang di sampingnya nomor turut 2 jadi gini tasyahudnya. Berarti bolonya lagi. Ini kan main-main aja sholatnya. Kemudian juga yang nomor 5, al-khata'u fil qiraati idza ghayyara al-ma'na. Ya, kesalahan dalam bacaan yang sampai merubah makna, di mana maknanya ini sangat parah, bahkan bisa sampai kekufuran. Nah, ini jelas. Ya, kalau sampai fatal sekali merubah maknanya, maka tidak sah sholatnya. Tapi kalau bukan karena mungkin lidahnya yang susah gitu kan, memang sudah berusaha lidahnya susah, ya memang gimana lagi, kita ini bukan lidah Arab kan gitu. Ya.
Kemudian yang nomor 6, takhalluf al-ma'mum an imamatihi bi ruknaini. Ketinggalan 2 rukun karena imamnya cepat-cepat, ketinggalan 2 rukun kita. Umpamanya kita mau tumaninah, Allahu Akbar, baca. Imam ruku, kita belum selesai bacaan, masih baca saja. Imam i'tidal, kita pula baru ruku. Berarti 2 lewat tuh, batal sholatnya. Jangan kelewat 2 rukun. Kalau imam ruku segera ruku lah, jangan nunggu dia i'tidal. Nah, ini batal wudu sholatnya. Nah, kemudian yang nomor 7, ma'abtalat tahara kal hadathi wa aqlillah milibil. Antum habis wudu makan daging unta, kan daging unta pendapat yang kuat batal wudunya. Kalau daging kambing nggak masalah ya. Jadi waktu sholat Allahu Akbar, oh iya tadi saya baru makan sate unta, batalkan sholatnya ya, karena dia belum tajdid wudu, belum baru wudu kan itu. Karena kalau terus langsung dilakukan berarti antum sholat tanpa wudu namanya, kan batal wudunya dengan makan daging unta gitu ya. Atau antum yakin bahwa antum kentut, memang tak ada ledakan dan juga tak ada bau pula gitu kan, sehingga antum nyantai aja, kan nggak nampak juga sama orang. Sayang tinggal lagi tasan akhir lagi, aduh katanya tinggal sedikit lagi pula cus gitu keluar, ya batal. Nggak masalah, diulang kan pahala juga gitu, kenapa sayang. Kemudian juga yang nomor 8, kashful aurati amdan, membuka aurat secara sengaja. Kalau tidak sengaja nggak apa-apa. Contoh antum pakai sarung, ya lupa nggak pakai celana dalam, waktu sholat Allah melorot, ya tapi kan maksudnya sholat sendiri bukan di masjid, bahaya kalau di masjid. Nah itu kan nggak sengaja kan, karena mungkin kurang kencang, maka langsung diambil pasang, itu nggak membatalkan sholat ya, karena tidak sengaja kan, dia melorot jatuh, langsung diambil lagi, nah begitu maksudnya. Tapi kalau sengaja nggak boleh ya, batal sholatnya. Kemudian yang nomor 9 adalah al-inhiraful katsir an jihatil kiblat, serongnya dari kiblat terlalu jauh. Kayak dulu kasus di masjid mana itu, dia bukan ngadap ke Mekah, ngadap ke Singapura. Gitu. Wah, aneh ini katanya, masjid orang ngadap ke Mekah, ini ngadap ke Singapura. Ini udah parah kan itu ya. Jadi kalau sikit ya nggak apa-apa. Kalau umpamanya antum mereng sikit dari kiblat nggak apa-apa, karena kita nggak mungkin narik benang dari Ka'bah ke sini kan. Kalau kita pasang benang di tali ya betul-betul lurus kan ya. Tapi kan kita nggak narik benang, sehingga kita bisa lah kira-kira. Kalau menceng-menceng sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau parah gitu ya, apalagi sampai 180 derajat, itu sama dengan membelakangi. Nah, itu ya batal sholatnya. Kecuali kalau sholat sunnah. Kalau sholat sunnah menghadap kemana saja nggak masalah. Ketika di kendaraan maksudnya ya. Tapi kalau sholat wajib tetap. Makanya kenapa dalam ketentuan syariat itu sholat wajib tidak boleh dilakukan di atas kendaraan. Rasul tidak pernah melakukan sholat wajib itu di atas kendaraan. Nah, ketika Syekh Utsaimin ditanya bagaimana hari ini di pesawat, kalau turun nggak mungkin kan itu, maka dibolehkan inda darurah, dalam kondisi darurat. Jadi sholat wajib di atas pesawat itu boleh karena darurat. Tapi kalau tidak darurat, masih bisa lah. Kan turun pesawat ini jam 4:30, berarti ke maghrib masih lama, bisa lah, nggak usah sholat asar di atas pesawat, turun karena masih ada waktu untuk sholat asar. Tapi ini turun jam 7 nih, ada mungkin juga sholat asar dijamah dengan maghrib, terpaksalah kemudian di atas pesawat. Kemudian juga yang nomor 10 di sini, wujudun najasati ala badani wa thiyabi, ada najis pula di badan kita, di pakaian kita. Mungkin waktu antum gendong anak antum kencing, antum tak tahu kan gitu ya, pas sholat kalau kok pesing nih, nah, baru ingat, oh iya anak saya tadi kencing, batal sholatnya ya, karena dia tahu ada kencing anaknya di situ kan ya. Atau saya tambah umpamanya dia salam sebelum selesai membaca bacaan, main salam duluan, mungkin mau buru-buru mau pusal kali ya, jadi baru baca syahadat belum sholawat udah main salam tuh. Selesaikan dulu bacaan itu,
kemudian salam. Kalau memang pemanya yang sunnah-sunnah nggak dikerjakan ya nggak apa-apa, seperti berlindung dari 4 perlindungan kan sunnah saja dibaca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mat wa min fitnati syarri masiihid dajjal, itu kan sunnah saja dibaca. Kalau itu nggak dibaca nggak apa-apa. Tapi kalau tahiyat, syahadat, sholawat itu harus dibaca, ya nggak boleh tinggal gitu ya. Ini karena bisa membatalkan sholat nantinya. Nah ini diantara sebagian, sebenarnya ini sebagian karena juga waktu ya.